semuanya, saya Levia Cindy Arianti dengan NIM belakang 207 dari kelas 2025E. Di video kali ini saya akan membahas tentang perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan kinerja organisasi menjadi kurang optimal berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dalam kerjasama, tidak jarang kita menemukan berbagai kendala yang membuat tujuan bersama sulit tercapai secara maksimal. Hal ini biasanya bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh perilaku dari masing-masing anggota. Oleh karena itu, penting untuk memahami perilaku-perilaku apa saja yang dapat menghambat kinerja sebuah organisasi. Perilaku yang pertama adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Dalam suatu kelompok sering terjadi kondisi di mana informasi penting sudah disampaikan, namun tidak semua anggota benar-benar memperhatikan atau memahaminya. Akibatnya, ketika pekerjaan dikumpulkan, hasil yang diberikan justru berbeda-beda karena setiap anggota memiliki pemahaman yang tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat kerjasama tim. Perilaku yang kedua adalah rendahnya rasa tanggung jawab. Ada kondisi di mana seseorang sudah diberikan tugas tetapi tidak dikerjakan dengan maksimal. Pada akhirnya, tugas tersebut harus diambil alih oleh orang lain atau anggota tim lain agar tetap selesai tepat waktu. Kondisi seperti ini itu tentu dapat menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja dan mengurangi efektivitas tim. Lalu yang ketiga adalah kebiasaan menunda pekerjaan. Banyak anggota yang merasa masih memiliki waktu sehingga memilih untuk menunda-nunda pekerjaan karena dirasa deadline masih lama. Tetapi ketika batas waktu semakin dekat, pekerjaan menjadi menumpuk dan harus diselesaikan secara terburu-buru. Situasi seperti ini tidak hanya membuat hasil kerja menjadi kurang maksimal, tetapi juga menambah tekanan bagi anggota tim lainnya. Yang keempat, kurangnya koordinasi. Dalam kerja kelompok, pernah terjadi situasi di mana setiap anggota sudah memiliki tugas masing-masing, tetapi tidak ada koordinasi lanjutan. Akibatnya, hasil pekerjaan menjadi tidak sinkron, seperti materi dan presentasi yang tidak sesuai atau ada bagian yang terlewat. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dapat menyebabkan pekerjaan tidak terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, koordinasi yang jelas sangat penting agar setiap tugas dapat saling mendukung dan tujuan bersama dapat tercapai secara optimal. Yang kelima adalah adanya ego yang tinggi. Dalam suatu diskusi kelompok, pernah terjadi situasi di mana salah satu anggota cenderung memaksakan pendapatnya dan kurang terbuka terhadap masukan dari anggota lain. Setiap kali diberikan saran, ia tetap mempertahankan idenya tanpa mempertimbangkan sudut pandang berbeda. Akibatnya, suasana diskusi menjadi kurang nyaman dan beberapa anggota lain memilih untuk diam karena merasa pendapatnya tidak dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa ego yang tinggi dapat menghambat kerjasama tim dan menurunkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Diskusi yang seharusnya menjadi wadah bertukar pikiran justru tidak berjalan efektif karena didominasi oleh satu pihak. Oleh karena itu, sikap saling menghargai dan keterbukaan terhadap pendapat orang lain sangat diperlukan agar kinerja kelompok atau organisasi dapat berjalan secara optimal. Yang keenam adalah kurangnya inisiatif. Dalam suatu kerja kelompok, pernah terjadi situasi di mana beberapa anggota hanya menunggu instruksi tanpa berusaha mengambil langkah lebih untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, ketika ada bagian tugas yang belum dikerjakan, mereka tidak berusaha membantu atau menawarkan diri meskipun sebenarnya mereka itu memiliki waktu dan kemampuan. Jadi, pekerjaan hanya bertumpu pada beberapa anggota yang aktif, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya inisiatif dapat menghambat efektivitas kerja tim. Sikap pasif membuat pembagian kerja menjadi tidak seimbang dan menurunkan produktivitas kelompok secara keseluruhan. Padahal, jika setiap anggota memiliki inisiatif untuk berkontribusi lebih, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, ringan, dan hasilnya pun menjadi lebih optimal. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah kurangnya kedisiplinan. Pernah terjadi situasi di mana beberapa anggota sering datang terlambat saat diskusi dan tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Bahkan ada anggota yang tidak memberikan kabar ketika tidak bisa hadir. Akibatnya, diskusi menjadi tertunda dan pembahasan tidak berjalan maksimal karena harus menunggu kehadiran anggota lain atau mengulang kembali informasi yang sudah disampaikan. Ini menunjukkan bahwa kurangnya kedisiplinan dapat menghambat jalannya kerja tim dan memperlambat pencapaian tujuan. Keterlambatan dan ketidaktepatan waktu tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi anggota lain secara keseluruhan. Oleh karena itu, sikap disiplin sangat penting untuk menjaga konsistensi kerja dan memastikan setiap proses dalam organisasi dapat berjalan dengan efektif dan teratur.
Sebagai kesimpulan, kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku setiap anggotanya dalam bekerja sama. Sikap yang kurang mendukung seperti tidak adanya komitmen, kerjasama yang lemah, serta kurangnya kesadaran dalam menjalankan peran masing-masing dapat menyebabkan proses kerja dan menurunkan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghargai, tanggung jawab, serta kesadaran untuk berkontribusi secara aktif agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan optimal.